sekilas saja, ketika kita mau menulis artikel jurnal, sebenarnya hambatannya apa? Hambatannya sebenarnya karena kurang kemampuan menangkap ide secara kreatif. Ini penting yang harus kita lihat. Hambatan kedua, sering karena tidak tahu metode eksekusi ide itu yang efektif. Jadi ketika melihat ide bersama teman-teman. Jadi teman-teman ini kalau bisa tugas-tugas bersama mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya bagus itu dihargai dengan apa? Ayo kita publikasikan, didampingi betul. Sehingga di situ akan kita eksekusi dan jangan kita ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi. Karena kadang kita takut dengan wah nanti tertolak, nanti tidak diterima dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita lakukan. Kunci utama untuk menulis itu adalah niat untuk menulis apa saja yang ingin dituliskan. Nih, jadi punya gambaran ide banyak tapi kalau nggak punya niat untuk nulis ya nggak akan selesai. Yang kedua, tentukan objek yang akan ditulis, bidang keahlian kita itu atau multidisiplin yang akan kita tulis. Yang ketiga, kumpulkan semua bahan pendukung untuk memperkaya repertoire cakrawala dan pengetahuan kita. Sehingga nanti hasilnya kita mulai menulis, tidak perlu berpikir baik dan buruk pada tulisan kita. Jadi menulis dan menulis. Nah, kemudian jangan merasa rendah diri atau berkeluh, saya tidak bisa menulis. Harus dibalik, saya bisa menulis. Kalau Pak Judi menulis, saya harus menulis. Kalau Pak Judi nggak bisa nulis, saya bisa menulis. Kalau Bu Tuti nggak bisa nulis, saya bisa nulis. Jadi terus dipantik gitu. Nah, akhirnya wujudkan draft tulisan, kemudian dibaca ulang, diedit kembali. Baik itu artikel jurnal, buku, atau yang lainnya. Nah, kalau itu semua sudah, maka kita lihat komponen-komponen nyata kita. Ketika kita buat itu, kita rayakan. Dalam hal apa? Kita rayakan dengan berbagi tulisan pengalaman kepada kolega, mahasiswa, sahabat, dan bahwa saya bisa nulis. Jadi komponen-komponen itu ketika kita berbicara tulisan, seperti hari ini saya, Mas Usama ini berbagi cerita, berbagi literasi. Teman-teman bisa berbagi dan itu akan memberikan dampak yang nyata kepada kita. Kalau itu semua bisa kita berikan menjadi sebuah keindahan yang nyata, tentu hasilnya nanti akan bisa kita lihat ini. Jadi nulis itu sederhana. Gunakan 8D yang selalu saya katakan dengan peran-peran konteks ini. Sesuatu yang dilihat atau didengar itu mudah untuk dituliskan. Lalu sesuatu yang dialami itu juga akan sangat mudah ketika kita tuliskan. Kemudian juga sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dikerjakan, dikomunikasikan, dikolaborasikan, dikritisi, dibicarakan, dan disayangi. Apalagi kalau disayangi ini. Mas Judi itu kalau sudah menyayangi sesuatu, wow, semuanya menjadi tulisan. Idenya mengalir seperti sungai Ganggam. Ya ini yang menjadi luar biasa. Dan ini menjadi penting untuk kita kuatkan. Maka saatnya lah kalau Bapak Ibu mengaku sebagai guru, mahasiswa, dosen, saatnya membuat karya-karya monumental yang tentu saja ini yang saya katakan, saya punya visi pribadi, saya menulis buku sejumlah usia saya. Jadi kalau saya mati, saya meninggalkan buku-buku sejumlah usia saya. Dan ini menjadi bagian terindah untuk kenangan ilmu yang bermanfaat. Sehingga dampak ini yang nanti akan kita kuatkan. Sekarang saatnya Bapak Ibu mahasiswaku menjadi penulis dan sekaligus pembaca. Jangan hanya menjadi mahasiswa, guru, dan dosen yang kita harus bukan hanya membaca dan menyitasi karya orang lain, tapi kita juga punya tulisan yang disitasi orang lain. Nah, oleh karena itu kalau tulisan-tulisan di jurnal kita lihat di saat ini yang harus diketahui sebagai bentuk literasi publikasi seperti dikatakan oleh Mas Usama tadi, kita lihat di Sintadikti, kita lihat di sintaristekbrin.go.id. Ini harus paling tidak bagi dosen, mahasiswa itu berjelajah literasi di situlah. Berjelajah literasi. Belum tahu ya dibuka-buka dulu aja nanti apa. Oh ini apa toh. Oh kalau Garuda itu portal Garuda bagaimana, Arjuna bagaimana, ini bagaimana. Nah itu nanti akan berdampak semua. Nah kemudian kita lihat nih jurnal yang indah dari sisi estetika, betul-betul keren, warnanya kuning hijau, memesona, seperti yang punya gitu ya. Jadi ini kan keren. Jadi ini bagian literasi. Nah, ini bagian yang terindah. Mbak Artati nanti sama Mas Judi paling enggak teman-teman di Prodi, teman-teman di STKP PGRI mengenal dulu. Jadi jangan sampai teman-teman di dalam juga enggak mengenal. Jadi maka kenapa saya munculkan di sini, jangan sampai anak-anak kita sendiri tidak tahu kalau kita punya jurnal estetika. Webnya itu dipromosikan lewat lewat WA grup mahasiswa, WA grup alumni dan macam-macam. Lalu kalau jangan hanya di share itunya aja, dikasih covernya ini terus guidance-nya untuk penulis template-nya itu kalau perlu wordnya aja dibagikan. Jadi tim yang ditugasi di jurnal ini harus proaktif seperti itu. Kemana-mana kita cerita, ketemu siapa saja
Saya kan sebagai ketua adopsi kemana-mana cerita, Mbak Artati ayo gabung adopsi, sudah gabung belum? Ayo ini, webnya ini, ayo ini. Ya kita mempromosikan, itu bagian dari branding. Jadi kita kenal posisi kita sebagai orang baru, kita harus punya pembeda. Pembedanya apa? Ya, kita dampingi. Jadi adopsi itu sebagai rumah besar untuk sukses bersama-sama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan kita tarik, ayo kamu sukses, kamu harus sukses, jangan sampai tertinggal gitu. Sehingga kalau ada ingin, nah ini program-program kita yang sedang kita canangkan, baru saja kemarin kita bersama-sama, dan alhamdulillah Mbak Artati, sekarang ini baru saja kemarin saya lantik dari kepengurusan adopsi di 27 provinsi. Nah, kita sudah punya perwakilan pengurus semuanya. Insya Allah itu akan membangun. Dan yang kita bangun saat ini bagaimana mengembangkan profesi berkelanjutan, termasuk nanti berbagai pendampingan Bapak Ibu yang masih tertinggal untuk naik jabatan ke lektor kepala, ke guru besar, kita dampingi. Yang sudah siap tentunya. Kayak Pak Romadi tentu, Pak Romadi secara hati belum siap, maka nanti kalau yang sudah siap kita dampingi semuanya. Kemarin saya minta masing-masing pengurus provinsi kirim 5 orang yang sudah siap jadi profesor, kita dampingi untuk penulisan skopusnya. Jadi betul-betul kita akan mengantarkan ke sana dengan penuh kesadaran bahwa ini bagian itu. Tapi kuncinya sudah siap. Kalau belum siap jangan dikirim ya. Jadi posisinya karena kita ingin menghasilkan SDM-SDM yang unggul di situ. Nah, kemudian ini misalnya jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2, kita lihat ada Kembara, ada Litera, ada Bahasa dan Seni dari UM. Ini semua harus kita lihat dan kita kenali ya. Teman-teman harus lihat karena ini bagian kewajiban kita untuk memenuhi ini. Jadi meskipun nggak dihitung tapi Bapak Ibu wajib. Saya katakan ini tentu harus, meskipun sibuk apapun ya kita harus tetap urus itu, karena itu menjadi bagian terindah yang harus kita kuatkan bersama-sama. Oke, mohon maaf baterainya hampir habis, sudah terakhir sebagai penutup. Ini menjadi salah satu bagian penting ketika kita sadari. Jadi posisi kita memang harus sadar betul dengan kondisi yang kita miliki saat ini, karena posisinya itu kita harus sadar sesibuk apapun kita juga urus kepangkatan kita, karena itu bagian dari proses untuk keteladanan kita. Pak Romadi terakhir 4B, 4B itu 2011. Sampai sekarang belum saya urus lagi karena prosesnya menunggu kesiapan hati tadi. Nah, sehingga rektor kepala 4B. Nah, ini nanti setelah ini semoga siap. Nah, tapi kalau sudah siap nanti ya kita kirimkan. Nah, ini bagian-bagian yang kita ketahui literasinya juga untuk kepentingan kita, sehingga tahu bagaimana proses dan kendalinya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terakhir langkah-langkah menulis artikel jurnal ini juga dipahami. Bagaimana kita identifikasi topiknya, mencari jurnal yang mau kita tuju apa, entah itu jurnal nasional maupun internasional. Kemudian kita menentukan jurnal ini penting ketika kita lihat topik-topik kita selaras dengan yang mana. Lalu kita akan menulis artikelnya, setelah itu baru kita kirim artikelnya. Jadi sederhana saja kalau saya tadi contohkan, nulis artikel jurnal itu sebenarnya kita topik keseharian kan ada semua. Tinggal judulnya apa, referensinya apa, kita kemas, nanti jadi judulnya, kemudian nama kita, kemudian referensinya untuk identitas kita, kemudian abstraknya, keywordnya, kata kuncinya, lalu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kemudian simpulan, kemudian bibliografi, daftar pustaka. Selesai deh. Nah, itu yang kita tulis untuk artikel jurnalnya. Nah, kemudian kita titipkan kalau kita mau nulis ya tentu dari pra menulisnya kita lihat, draftingnya kita lihat, kita revisi, kemudian kita edit kembali, baru kita publikasi. Itu bagian yang normatif. Tentu Bapak Ibu bisa lihat yang mau kita tuju apakah terakreditasi LIPI, Dikti atau Sinta 2. Nah, dulu masih jadi perdebatan yang LIPI tidak diakui Dikti, tapi sekarang sudah bisa sinkronisasi semua. Jadi yang terakreditasi LIPI pun bisa diakui untuk PAK juga. Nah, ini yang harus kita lihat untuk teman-teman yang mahasiswa S2, S3, S1 harus tahu juga kalau ketentuan. Jadi kalau misalnya di tempat kami misalnya S2 itu publikasinya harus di Sinta 2 atau 3 gitu. Lah 4, 5, 6 ya mohon maaf
kalau mau lulus S2 ya Sinta 2 atau 3 gitu. Kemudian kalau mau lulus S1 ya Q1 atau Q2 gitu. Jadi posisinya kan masing-masing kampus punya strata masing-masing ya harus diikuti. Jadi posisinya teman-teman, tapi apakah bisa? Bisa, wong nyatanya pada lulus, tapi memang butuh waktu dan kita akan kita selesaikan bersama-sama karena targetnya yang kita buat. Jadi posisinya Mbak Artati kalau kuliah di UNS ya ayo nanti kita dampingi bersama-sama. Mas Yudi juga begitu. Jadi jangan ada kata sulit. Artinya ada memang, cuma memang kalau yang Q1 itu tidak perlu ujian terbuka. Pilihan hidup mau ujian terbuka atau tidak. Tapi secara aturan dibolehkan tidak ujian terbuka. Lah ini yang kita lihat ke sana ya. Jadi lembaganya juga harus kita lihat. Jangan sampai kita ngirim ke jurnal lembaganya nggak jelas. Itu nanti juga berdampak. Sehingga posisi itu yang harus kita lihat. Bagaimana apakah jurnal dari perguruan tinggi, apakah dari lembaga, asosiasi, atau kementerian yang lainnya. Nah ini harus kita lihat sehingga prosesnya kita komponen-komponen yang tadi jurnal saya katakan, judulnya apa, identitasnya apa, abstraknya apa, lalu di bodinya apa, referensinya apa, lampirkan kalau perlu. Misalnya dari lembaga yang menyandang dananya itu harus perlu dilampirkan sebagai penguatan ucapan terima kasih ya. Ini kalau kita lihat misalkan dari judul tentu ada sinkronisasi yang harus kita lihat. Judul berkaitan dengan simpulan dan hipotesis, menggunakan frasa dan bukan kalimat, hindari singkatan, menekankan hal yang baru dan penting, berisi kata kunci, menggambarkan isi yang akurat, hindari kata kerja, bla 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 bla. Ini sederhana dan itu Bapak Ibu sudah tahu semua, mahasiswa apalagi belum diberitahu sudah tahu karena dosennya belum tahu, mahasiswa sudah tahu. Ya, ini pentingnya. Kenapa begitu? Pertanyaan nanti setelah kiamat pun loh itu sudah pada tahu kok. Man robuka ya, itu sudah pada tahu. Jadi memang Indonesia itu keren kok. Jadi apa yang ditutup itu sudah diketahui semua. Lah ini yang luar biasa. Jadi kemampuan berliterasi kita untuk menjelajah jangka panjang itu sudah luar biasa. Apalagi di STKIP PGRI Sumenep itu ya, kan sudah menep itu berarti semuanya sudah kelihatan semua kan, sudah menep airnya ya. Lah ini yang harus kita ketahui sehingga harus kita lihat tulisan-tulisan kita tanpa gelar itu nanti ikuti template-nya karena gaya selingkung jurnal itu beda-beda ya. Ini hanya secara umum saja. Jadi kalau abstrak itu ringkasan 200 kata itu yang umum-umum. Tapi rata-rata jurnal seperti itu. Tapi nanti endingnya saya selalu katakan saat nulis gak usah mikir template dulu. Nah setelah jadi baru kita template gitu ya. Karena menyesuaikan template lebih mudah daripada kita nulisnya. Nah ini nanti kata kuncinya 3-6 kata. Kita lihat ketika kita citasi ataupun kita katalogisasi di Google nanti akan nampak di sana. Nah ini contoh misalnya ke abstrak, kata kunci seperti ini misalnya di jurnal-jurnal yang kita buat. Kalau ini misalkan ke jurnal internasional ya, ke Scopus. Nah ini yang kita bisa melihat dari berbagai upaya ketika kita melihat ke Scopus ya kita sesuaikan dengan template Scopusnya kemana jurnal. Nah ini contoh misalnya kolaborasi. Nah bisa saja misalnya ini saya contohkan kolaborasi saya dari UNS, Mas Mehmet Daryanto dari Unsud, lalu Prof Harun ini dari UMS. Jadi kolaborasi ya. Jadi bidang-bidang keilmuan seperti itu. Lah nanti siapa tahu kita kolaborasi saya Mbak Artati, Mas Husamah dari Malang, dari Sumenep, lalu saya Mas Judi dengan Mas Roma gitu kan bisa aja, keren kan. Jadi jangan pernah kita tidak berkolaborasi, kita silaturahminya ya seperti itu. Jadi kita kemas tulisan-tulisan kita. Jadi apakah ini pentingnya. Jadi nanti konsep kita berkolaborasi akan berdampak semua, meningkatkan lembaga. Jadi ketika orang buka UNS, oh Unsud akan terbuka, buka UNS, oh Muhammadiyah terbuka. Jadi ini pentingnya kolaborasi. Kalau nanti sudah kolaborasi dengan nulis dengan kita, oh UMM terbawa. Oh jadi kita saling membawa satu dengan. Ini konsep yang selalu saya katakan saling gendong, ya saling gendong ya, seperti itu ya. Kita maju bersama-sama ya. Nah ini nanti di pengenalan, di metodenya, hasil dan pembahasan, lalu simpulan. Sederhana kok. Jadi nggak sampai 5 menit selesai. Jadi nulis artikel jurnal itu, oh pendahuluannya apa, metodenya apa. Contoh pendahuluannya, oh ingin menulis tentang kesenjangan bidang COVID ini, pembelajaran di era COVID. Metodenya apa? Apakah PTK atau deskripsi kualitatif? Hasil dan pembahasan, oh peningkatan kualitas proses, peningkatan kualitas hasil. Simpulannya, oh ternyata meningkat. Udah selesai, daftar pustakanya kita ambil yang kita ambil. Nggak sampai 5 menit selesai ya. Nah nanti tinggal disesuaikan template-nya. Oke, nah ini bagian pendahuluan, tentu saja nanti bisa dibaca teman-teman. Tetapi pendahuluan itu tentu mengungkap fakta dan data empirik yang akan kita kaji sesuai
sesuai dengan topik yang kita buat. Kemudian baru kita lihat misalnya di bahasa ini kita lihat fakta dan data empiriknya apa. Kemudian di materi yang kita jelaskan tentu harus kita pilah bagaimana fakta-fakta itu kita ungkap kesenjangan dan kekurangannya sehingga akan berdampak ke sana. Nah, kemudian di ini contohnya misalnya seperti ini. Kemudian di metode apakah kita ambil deskriptif kualitatif atau mungkin kuantitatif, itu kita pilih di sana. Apakah PTK atau mungkin penelitian pengembangan. Nah, kemudian kita lihat hasil-hasilnya tentu akan kita gabungkan. Hasilnya itu kita dukung dengan tabel dan gambar yang diperlukan. Sehingga kalau gambar dan tabel nggak mendukung ya nggak usah dilampirkan, itu akan memenuhi halaman saja ya. Nah, contohnya hasil pembahasan kita lihat seperti itu, sehingga dampaknya nanti bisa kita lihat hasil analisisnya, kemudian simpulan. Nah, di simpulan itu kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita bisa ucapkan terima kasih untuk penyandang dana kita, dan tentu saja itu akan berdampak untuk referensi yang kita ambil, tentu akan kita ambil pustaka yang kita gunakan, upayakan di bawah 10 tahun. Kalau di atas 10 tahun ya tentu saja pilihan, kalau buku Babon tidak ada betul ya kita ambil, tetapi itu akan berdampak ke sana. Utamakan hasil-hasil penelitian terbaru sesuai. Kalau jurnal-jurnal yang diambil di Sinta 2 ya Sinta 2, Sinta 3, Sinta 3. Kalau kita memasukkan jurnalnya estetika ya banyak nyitasi dari jurnalnya estetika. Nah, itu pasti editornya akan langsung diterima itu ya. Jadi posisinya begitu. Jadi strategi kalau nulis itu, kalau kita mau ngirim ke jurnal A ya banyak ngutip jurnal yang ada di situ, karena itu sintaksisnya akan naik. Makanya ini sudah ngutip kita banyak, nggak mungkin ditolak, itu pasti diterima gitu ya. Nah, itu pengalaman kita sebagai reviewer dan editor kan gitu. Jadi harus punya strategi. Bagaimana kita tahu kebutuhan Pak Judi seperti apa? Oh, kebutuhannya sediakan gelas. Oh, kasih gelasnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Maka kenali untuk ini semua, bagian-bagian dari konsep ini nanti akan bisa kita lihat. Kemudian juga mohon maaf, ini sekilas saja untuk pengetahuan kita. Misalnya kita mau sesuaikan jurnal-jurnal yang di nasional atau internasional, kita sesuaikan. Dan juga jangan lupa diturnitin kalau sudah siap, diturnitin. Upayakan kalau dikti itu di bawah 30%. Tapi kalau saya biasanya dengan mahasiswa saya batasi di 20%. Jadi kita lebih aman lagi untuk kita ambil di bawahnya, sehingga kita akan ambil. Nah, kita kenali juga jurnal-jurnal atau internasional yang kita tadi katakan Mas Husama itu sebagai literasi publikasi ilmiah. Kita berjelajah literasi dengan konsep-konsep pemahaman di UDL, kemudian di WOS, kemudian di JPJS, di EES. Ini kita kenali semua ya. Misalnya IOP itu kita kenali juga. Antrian ini kalau misalnya proceeding itu antriannya sampai segini nih banyaknya misalnya. Kita kenali bagaimana di UDL itu bagaimana kita tahulah jelajahnya sampai kita telusuri ke ujung-ujungnya, sehingga nanti ketika kita publikasi juga nggak akan seperti misalnya dikti itu publikasi ternyata di sana tempat sampah misalnya. Itu nggak akan terjadi karena kita bisa telusur di mana lokasinya. Sekarang melalui Google Map aja kita tahu loh. Saya ini tak buka, saya bisa lihat Mas Judi lagi ngapa itu, ayo tangannya itu. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, ini bagian-bagian yang bisa kita lihat dari perkembangan teknologi ya. Jadi posisi ini yang kita tidak bisa pas. Topik-topik yang kita gali, topik-topik yang kita kaji, apakah itu bidang sosial humaniora, bidang pendidikan, bidang budaya, kemudian bidang-bidang lain kita tahu. Sehingga ini pengalaman-pengalaman ini yang harus kita ketahui, sehingga nanti akan kita kuatkan sepanjang masa kalau itu bisa kita lakukan. Teman-teman hebat dan luar biasa, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kita menulis itu sebagai bagian upaya membangun keabadian, tapi jangan hanya bertujuan untuk duniawi saja. Tulisan kita niatkan untuk berbagi ilmu bermanfaat, insya Allah akhiratnya dapat, dunianya ikut. Sehingga ini yang bagian penting. Saya selalu ingat pesan Pak Ustadz Judi bahwa jangan memikirkan dunia, tapi lakukan untuk melakukan secara upaya bersinergi dan berimbang untuk akhirat kita, dunia juga, sehingga semuanya akan bersinergi. Dunia dan akhirat akan berimbang. Jadilah seperti bintang, bulan dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan tulisan-tulisan kita. Dan itu akan menjadi upaya untuk kita ingat bahwa nulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya. Saatnya sekarang kita berliterasi bersama dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arfus tercinta. Salam hebat dan luar biasa. Semoga teman-temanku yang hebat dan luar biasa di Sumeneb ini akan menjadi kawan-kawanku yang keren dan luar biasa untuk bisa melakukan yang terindah. Berliterasilah dengan Ratu Lisa. Kalau Anda mengaku sebagai mahasiswa, guru, dan dosen, maka membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.